sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang kita nantikan karena semua amal ibadah dilipat gandakan. Saya Mugi Zainal pemirsa hadir di Jelang Iftar Jakarta hari ini, dan hari ini kita akan membahas tema yang insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua. Ya, gibah apakah termasuk dosa besar? Berbicara masalah gibah ini tampaknya menyenangkan, tapi ternyata ada dosa di balik gibah. Nah pemirsa, kita akan membahas masalah tema gibah termasuk dosa besar ini bersama dua narasumber yang insya Allah juga kompeten untuk membahasnya. Ya, sama-sama kita perkenalkan yang satu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Gus Reza Sarip. Beliau adalah dai motivator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir ya Gus Alhamdulillah. Reza ya. Alhamdulillah. Ya, dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Suherman MA. Beliau aktif sebagai dai ambasador di Korea Selatan dan juga masih aktif sebagai guru agama Islam di SMA Negeri 21 Jakarta, dan beliau juga aktif di Komisi Dakwah di ADAI. Kabarnya ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. Subhanallah ya. Ya baik, kita akan membahas tema gibah termasuk dosa besar ya untuk Bapak Suherman ya. Mau berbicara masalah gibah. Gibah itu apa sih Pak? Nah apakah gibah itu juga sama dengan gosip? Wah asik banget kalau dengarnya. Ya silakan ya. Pak Suherman. Pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah diambil dari akar kata ghoba. Ghoba itu maknanya adalah sesuatu yang tersembunyi. Maka ketika di dalam kelas ada seseorang yang tidak hadir, maka biasa dinamakan dengan ghaib. Orangnya dinamakan dengan ghaib. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi kemudian disampaikan ya dengan segala keburukan-keburukannya, itulah yang dinamakan dengan ghibah. Hakikatnya Islam mengajarkan kepada kita bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Ya, berarti Islam mempertegas dalam konteks hadis ini bahwa berbicara baik atau lebih baik diam, termasuk di dalamnya apalagi tertuai dalam sebuah acara, baik itu gosip maupun yang lainnya. Jelas Islam sangat tidak mengedepankan unsur hal demikian. Dan bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, kita bisa lihat dalam Quran surah ke-49, Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah menekankan secara tegas bahwasanya la yaskhara qaumun min qaumin asa yakun khairum minhum. Artinya apa? Jangan pernah la yaskhar, untuk mengolok-olok, wala yaghtab ba'dukum ba'don, untuk membongkar segala kejelekan-kejelekan, karena itu bagian daripada dosa besar. Jadi intinya hindari yang namanya gibah, apalagi gosip tadi ya. Betul. Udah waktunya terbuang juga sia-sia, dosa juga didapat. Sangat ya. sia-sia. Iya, ya makasih Bapak Suherman. Dan untuk Gus Reza, ternyata gibah itu juga ada tingkatannya ya Gus ya. Apa aja sih tingkatan dalam gibah? Ya silakan Gus. Ya, pemirsa, sebelum masuk kepada tingkatan yang ditanyakan Mbak Mugi tadi, gini, bahwa yang namanya gibah itu tidak sama dengan fitnah ya. Jadi kadang-kadang suka terjadi distorsi antara gibah dengan fitnah. Nah, gibah ini
pelakunya akan mendekatkannya pada musibah. Tetapi bagi yang menjauhkan akan jadi barokah. Jadi harus ini menjadi sebuah prinsip yang kita pegang. Bicara gibah mendekati akan jadi musibah, tapi menjauhinya akan jadi berkah. Nah, bicara soal tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Suherman tadi, bahwa gibah itu sebenarnya sesuatu yang sudah dia terjadi. Itu fakta. Tapi fakta yang jelek. Kemudian dibicarakan. Bisa bentuknya pertama secara individual. Jadi gibah yang bersifat antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, mohon maaf, antara saya dengan Mbak Mugi atau antara saya dengan Ustadz Suherman. Ya. Karena ada satu perasaan yang mungkin cemburu atau iri atau dengki dan sebagainya, saya menyebarluaskan kejelekan dari Mbak Mugi atau kejelekan Ustadz Suherman kepada publik yang menyangkut seseorang. Ini menyangkut kemuliaan dan harga diri seseorang. Kemudian yang kedua, gibah yang bersifat jamaian. Kita menggibah sebuah kelompok tertentu. Kan kita tahu ya, dalam hidup kemasyarakatan ini kita ada berbagai macam kelompok. Baik itu yang didasarkan kepada etnis, berdasarkan kepada ras, berdasarkan kepada bahasa, berdasarkan kepada mazhab dan sebagainya. Harusnya beraneka ragam perbedaan ini bukan menjadi satu pemicu kita untuk saling menggosipkan atau menggibahkan, tapi justru akan menjadi sebuah kekayaan yang membuat kita menjadi lebih harmonis. Bayangkan aja, Mbak Mugi, pemirsa, kalau dalam sebuah orkestra, musiknya semua sama, nggak asik, nggak enak didengarnya. Tapi kalau ada yang bagian bassnya, ada yang bagian treble-nya, ada biolanya, kemudian ada harfanya, kemudian ada dirijennya, itu bagus. Kemudian yang ketiga, bisa juga terkait dengan masalah gibah ini dalam institusi atau hay'ah atau muassasah. Bisa dalam lingkup kecil dari tingkat RT sampai tingkat ke negara. Jadi bayangkan kalau seandainya gibah itu terjadi dalam sebuah pejabat negara atau pemimpin di sebuah bangsa, ini kan akan menyangkut masalah harga diri bangsa kita di hadapan bangsa lain. Bagaimana kita berusaha agar istilahnya right or wrong this is my country. Yuk kita benahi di dalam, nggak perlu sampai keluar. Apalagi dalam satu rumah tangga ya. Sejelek apapun istri kita, sejelek apapun suami Anda, jangan pernah ceritakan keburukan itu ke hadapan publik. Nanti ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situ. Maka lebih baik diselesaikan secara internal. Itu yang saya pahami. Ya, subhanallah. Jadi intinya kalau untuk pasangan suami istri seperti pakaian. Ya. Ya, jadi kita harus menjaga ya. Dan betul sekali yang tadi Gus Reza berkata bahwa situasi kondisi pada saat baik-baik saja nggak masalah. Kalau nanti udah nggak baik, udah nyebar lagi. Yang pasti mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari baik penggibah maupun yang digibah. Ya. Baik pemirsa, berbicara masalah gibah ini adalah sesuatu yang harus selalu kita ingat. Bahwa mengasihkan tapi membawa dosa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Untuk itu pemirsa, tetap bersama kita di Jelang Iftar. Kami kembali lagi setelah yang satu ini. Pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur. Kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku.
sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilap dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Ya, Gus Reza dan Pak Suherman, lanjut kita diskusi mengenai gibah apakah termasuk dosa besar ya. Baik, untuk Pak Suherman, membahas masalah gibah ini pasti sudah banyak peringatan dari Allah ya, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ada ya, kemudian juga baik juga itu yang sudah diberikan contoh dari Rasulullah SAW, pasti ada dalam hadisnya juga gitu. Nah, kita ingin juga untuk memperkuat bahwa betul-betul gibah ini dilarang oleh Allah. Bisa nanti di-share ke pemirsa. Pak Suherman, kami persilakan. Ya. Pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat ghibah itu sudah tercantum dalam Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Kita lihat pada ayat 12-nya, orang yang suka menggunjing, orang yang suka membongkar kejelekan orang lain itu bahkan disandingkan seperti halnya orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bagaimana coba Mbak Munggi? Na'udzubillah min zalik. Nah, dalam Islam saja dikatakan keharaman untuk memakan bangkai, apalagi sampai memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka dalam ayat ke-12 dalam Quran surah 49 Allah tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kalimatnya jelas, walaupun memang di situ menggunakan kalimat ba'd. Kalimat ba'd di situ ada ghibah yang dibolehkan, nanti konteksnya bahkan ada ghibah yang status hukumnya adalah diharamkan. Ya, salah satu contoh diantaranya ghibah yang dibolehkan terungkap dalam konteks ayat Al-Quran banyak sekali. Termasuk Fir'aun, kejelekan-kejelekannya disampaikan dalam ayat Al-Quran. Itu sebagai apa? Ibratan liman khalf. Sebagai pelajaran untuk hamba-hamba atau manusia yang hidup setelah dia. Inilah salah satu di antara kecaman dalam ayat Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat dalam konteks hadisnya, Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Siapa di antara kalian yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, man la dirhamalahu, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang, orang yang bangkrut itu adalah orang yang konteks dalam konotasi materinya habis. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu kelak di akhirat adalah yang membawa nilai pahala dari sholat-sholatnya, termasuk ibadah puasanya, faqad syatama hadza. Tapi dia senantiasa menggunjing saudaranya, maka nilai pahalanya akan diberikan kepada orang yang digunjingkan tadi. Begitu dahsyatnya Islam mengecam kepada perbuatan ghibah tersebut. Jadi ini benar-benar peringatan bagi kita ya, sudah jelas bahwa ini dilarang. Betul. Mudah-mudahan kita tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Suherman. Dan Gus, saat ini kan di zaman sosial media, ini tidak bisa terbendung. Ya. Tipis sekali antara ini positif dan negatifnya tentang sebuah apakah ini ghibah atau semacam fitnah gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi kasus ghibah di zaman sosial media yang begitu pesat saat ini, Gus? Silakan. Iya, saya menyebutnya dengan istilah ghibah virtual. Jadi justru dengan perkembangan sosial media yang ada sekarang, perkembangan ghibah itu, distribusi ghibah itu kan jauh lebih cepat dan masif ya. Bayangkan saja Mbak Mugi, seorang memiliki sebuah akun di sosial media, sebut saja misalnya Instagram. Dia punya followers, sebutlah puluhan juta. Kalau dia postingkan di situ satu informasi yang negatif tentang saudaranya, atau tentang sebuah kelompok, atau sebuah institusi, berarti ada puluhan juta yang membaca postingan dia. Betul. Dan tidak berhenti sampai di situ Mbak, nanti di-share oleh yang menjadi followers. Itu sudah sampai ke tingkat yang di bawahnya lagi. Saya tidak bisa bayangkan, di level yang ketiga dan kelima itu sudah berapa ratus juta orang yang membaca postingan itu. Bagaimana kalau seandainya itu ternyata justru
menjatuhkan harga diri dari yang bersangkutan. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suherman, kalau yang nuntut cuma satu nggak apa-apa Ustadz. Kalau udah ratusan juta, bagaimana kita bayarnya? Jangankan ada yang nuntut, kita dengan amal soleh aja belum tentu masuk surga. Betul. Ya, ditambah tadi ada tuntutan. Selesai satu orang, tuntut yang berikutnya. Antrian panjang. Lama-lama amal soleh kita habis Ustadz. Kalau amal habis sementara yang ngantri masih banyak, itu artinya apa? Dosa orang itu pindah ke kita. Allahu Akbar. Sudahlah kita tidak mungkin masuk surga karena amal soleh kita. Ditambah lagi kita ketimpa dosa orang itu yang kita harus tanggung. Jadi saya mau ingatkan pada diri saya sendiri juga kepada khususnya media televisi. Coba kita lebih konstruktif dan lebih sehat dalam mengembangkan konsep infotainment. Di sini sudah ada namanya etika jurnalistik. Kalau bisa ditambah dengan akhlak. Kalau memang bicara soal yang negatif tentang seseorang, usahakan nama orang itu tidak perlu dipublikasikan. Karena ada asas praduga tak bersalah. Karena yang penting kan adalah perbuatan yang harus kita dapatkan. Jangan orangnya. Nanti jangan sampai orang ini terisolasi di masyarakat. Padahal mungkin dia adalah kekhilafan. Ya. Bisa saja dia mau berubah lagi. Orang sudah kadung memberikan stempel pada dia. Udahlah dia memang dasar penjahat atau segala macam. Saya pikir kita harus memberikan satu peluang kepada dia. Saya ingin kutip satu hadis qudsi, Ustaz. Hadis qudsi ini saya ambil dari sebuah kitab, At-Targhib wa Tarhib karang Syekh Imam Muziri. Disebutkan, Allah tidak pernah bosan mengampuni dosa hamba-hambanya sampai hamba itu bosan minta ampun kepadaku. Coba bayangkan. Allah saja yang pencipta kita mau mengampuni dosa hambanya selama hamba itu tidak bosan meminta ampun pada kita. Loh, ini kok ada manusia tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi please stop produksi gibah. Stop produksi gosip yang tidak produktif. Lebih baik kita membicarakan hal-hal yang mencerahkan, yang bisa konstruktif. Misalnya ada kelompok selebritis yang bisa menunjukkan keluarganya rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ada seorang artis yang bisa menjalankan usaha dengan berkah dan halal. Itu akan menjadi inspirasi buat kita semua. Betul. Jangan, kalaupun ada contoh yang negatif sebagai pelajaran, oke, tetapi namanya tidak perlu disebutkan, wajahnya tidak perlu ditampilkan, sehingga yang kita ambil adalah perilakunya yang tidak boleh diikuti oleh kita. Betul. Baik. Nah, trennya zaman sekarang, kadang-kadang ikutin rating. Ya. Ya kan, rating plus pesanan sponsor. Oke. Misalnya. Karena semakin banyak dikupas itu kan semakin menarik atas pesanan-pesanan. Kadang kita walau alam lah kasus-kasus yang terjadi. Ya. Tapi betul juga tadi yang Gus Reza katakan. Nah, bagaimana kita menghadapi juga dengan pesanan-pesanan sponsor seperti itu dan lihat dengan rating. Tapi kita jawabnya nanti saja ya Gus ya, karena kita akan break dulu ya. Dan pemirsa, menarik sekali berbicara mengenai ghibah. Tadi sudah hadis yang juga banyak yang sudah, kemudian ayat-ayat Quran yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Suherman ya, dan juga dari Gus Reza. Ini semoga mengingatkan kita, terutama di bulan Ramadan ini dan seterusnya, tidak hanya di Ramadan, bahwa ini dosa yang cukup besar ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, stop di rumah saja dan tetap di channel TVRI Jakarta. Jelang iftar kembali setelah yang satu ini. Apakah ghibah termasuk dosa besar? Dan apa saja ancaman bagi kita yang melakukan ghibah? Lanjut kita diskusi kembali bersama narasumber kita Gus Reza dan Bapak Suherman pemirsa. Ya, Gus tadi berbicara mengenai ghibah di dunia sosial media yang begitu pesat saat ini. Ya, semuanya memang banyak akun-akun ya. Nah, bagaimana dengan ghibah yang memang sengaja dimunculkan? Ya, cerita-cerita yang sengaja dimunculkan untuk menaikkan rating. Nah, ini bagaimana menanggapi ini semua, Gus? Bila bisa di-sharingkan supaya kita bisa mendengar. Terima kasih, Mbak Mugi. Pemirsa, saya bersyukur di negara kita masih ada televisi nasional. Saya bangga dengan TVRI dan mudah-mudahan terus ada TVRI sampai kapanpun. Bravo, karena ini TVRI. yang menjaga keselamatan di dalam dunia pertelevisian. Karena kalau udah bicara swasta itu bicaranya sudah komersialisasi. Betul, TVRI butuh dana juga, tetapi dia punya beban atau misi yang bersifat lebih mengayomi masyarakat. Itu satu yang saya syukuri. Kemudian yang kedua, bicara soal kebutuhan rating, kebutuhan sponsorship. Begini, saya sedang berdoa, Ustadz. Saya sedang berharap suatu ketika di Indonesia
Ada orang terkaya di Indonesia, entah siapa orangnya, saya nggak perlu sebutkan. Dan mungkin mudah-mudahan dia akan terjadi. Dia punya kekayaan ribuan triliun, kemudian dia bikin TV. Saya mau tanya, masih butuh rating nggak? Masih butuh sponsor nggak? Nggak butuh. Tidak butuh ya. Jadi sebenarnya mohon maaf, kalau sebuah industri televisi swasta, dia masih butuh rating dan sponsor, maaf, masih miskin. Si pengusaha itu masih miskin. Maka kita harus bangga dengan TVRI. Ini adalah milik bangsa. Ya, kita harus jaga. Jadi maksud saya, kalau dia merasa sudah kaya, justru ini sebagai sarana untuk berkah dia. Saya kalau jadi pemilik televisi nih, Ustadz Herman, kita berdua punya TV. Aduh, acara agama prime time. Bukan ditaruh di subuh. Acara prime time. Sinetron pindah ke subuh. Biar nggak ada yang nonton. Lo suka-suka saya yang punya TV, kita berdua ya Pak. Mau ratingnya jeblok ya nggak ada sponsor, nggak ada urusan. Ini adalah sedekah saya. Jadi harusnya dianggap TV itu sebagai satu sedekah kita kepada publik. Kalau sudah seperti ini, insya Allah aman Mbak. Yang kedua adalah komunitas. Coba pihak televisi menggandeng orang-orang yang punya komunitas besar. Komunitas kebaikan. Saya yakin di dalam komunitas itu pasti banyak followers yang begitu banyak. Kalau mereka ikut di dalam acara tersebut, pastinya rating otomatis akan naik. Tanpa harus dengan acara yang aneh-aneh. Ya. Kemudian sponsor pasti dapat. Ambil contoh misalnya, mohon maaf, ada seorang yang punya follower sampai ratusan juta, kemudian dia bisa diundang untuk acara di sebuah acara televisi. Saya yakin itu akan mengundang sponsor dan rating otomatis, walaupun acaranya tetap bagus dan sehat gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah saya yakin suatu ketika akan terjadi yang lebih bagus. Kita lagi. doakan bersama Insya Allah, ya Gus, semoga semuanya Insya ada Allah. kebaikan ya. Baik, terima kasih Gus. Dan untuk Pak Soherman sendiri, yang pasti kita ingin jauh dari gibah. Setan juga supaya menjauh. Ya mudah-mudahan Pak Soherman ya Gus ya juga bisa memberikan doa apa yang terbaik untuk kita. Silakan Pak Soherman. Satu pesan dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada kita semuanya, aktsiru min suhbatis sholihin, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu bisa menginduksi kita untuk senantiasa menjaga dan terhindar dari segala baik perkataan maupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Kalaupun kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang suka ngegosip, suka menyebarkan aib, karena hakikatnya dia sedang berbicara, ada lawan bicaranya. Maka salah satu di antaranya nggak mungkin orang bergosip atau tidak membongkar kejelekan orang lain itu dengan cara sendirian di depan cermin. Pasti selalu ada temannya, ada lawan bicaranya. Maka bagi kita yang senantiasa mendengar hal tersebut, maka ucapkanlah kalimat fastaghfiru. Berbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa mengerem hal-hal demikian. Baik, subhanallah, terima kasih banyak dengan materi yang sudah disampaikan oleh Gus Reza dan Bapak Soherman. Mudah-mudahan ini semua tempat pembelajaran yang positif ya di bulan Ramadan ini, dan juga pemirsa yang di rumah yang memang kondisinya masih di rumah saja. Mudah-mudahan ini materi juga bisa menemani pemirsa untuk kita sama-sama mengoreksi diri ya. Dan berakhir sudah jelang iftar kita kali ini. Mohon maaf apabila ada hilaf dan saya sudah kita lakukan ya, dan saya juga berharap semua ini bisa menjadi perbaikan ke depan, jauhi dari hibah, dan kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila waktu telah